Om Swastiastu, Pak Ketut Suratama Agnata, Pak Ketut Gede. Selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Ini di hari Sabtu, pas sedang hujan-hujan nih. Hari Minggu. di hujan-hujan deras ini. Nah, saya mau bertanya nih sama Pak Tedi. Ya, silakan. Nah, karena hari 2 minggu lagi dari sekarang anak saya Ketut Raditya Pratnyaswari mau saya bayuh pawetonan. Apa sih sebetulnya makna dari pebayuhan weton itu? Saya mohon penjelasan biar saya tahu dan biar saya mantap untuk membayuh anak saya. Silakan Pak Tedi. Matur sukmo atas pertanyaannya niki terkait dengan bayuh pawetonan. Bayuh itu identik dengan bayah ya. Nah, atas kelahiran manusia ini kan pasti manusia namanya salah sehingga dia itu terlahir. Nah, atas kesalahan ini maka manusia itu harus menebus dosa-dosa yang masa lalunya itu ya, atau karma masa lalunya atas kelahirannya dia. Nah, itu berdasarkan ras petitapo atau tenung rari namanya itu. Memang manusia itu adalah terlahir karena salah atau dosa. Nah, kalau dia tidak terlahir lagi itu dia namanya sudah sah ya. Nah, atas kelahiran ini kita dapat tinjau dari beberapa aspek sesuai dengan tradisi dan budaya kita di Bali. Tentunya yang pertama adalah terkait dengan hari kelahirannya yang kita sebut dengan Sabtu Warna. Mulai dari hari Minggu, Batu Radite, Somo, Ngare, Buddha, Beraspati, dan Sanes Caro. Sukronya. Ya, Sukro, Sanes Caro. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan wukunya itu. Sinto sampai Watu Gunung. Yang tidak kalah pentingnya adalah pancawaranya itu, pasarannya itu, yaitu ini speng, pon, bagi Deon dan juga triwaranya pasah beteng jam. Nah, itu yang mempengaruhi karakter sifat-sifat manusia sehingga perlu namanya dilakukan penetralisiran atau yang dalam tradisi dan budaya kita di Bali dan mungkin juga di Jawa disebut dengan pebayuhan weton. Weton adalah waktu di mana saat manusia itu dilahirkan itu, bukan tanggalnya ya, tetapi adalah hari, kemudian wuku, kemudian pancawaro dan triwaronya yang sangat mempengaruhi sifat-sifat dan karakteristik dari si manusia tersebut. Nah, yang pertama kita akan tinjau dari segi Sabtawarona. Yang pertama, kebetulan Lo Gede Ketut Raditya Pratnyaswari ini lahirnya hari Minggu. Nah, ini adalah arahnya timur dengan dewanya Dewa Iswara ya. Desanya Maring Purwo. Nah, itu wataknya adalah 16, urutnya 5, hari Minggu itu terjadinya pengelak ratu. Kemudian tipikalnya adalah Sang Dorokalo. Nah, kekayonnya itu adalah Tanju, manuknya adalah Daro, kemudian sationnya adalah Tengalu, banyonya Telalu Radru, iwaknya Parakata, Delag. Nah, tambah rasina kumyo, sesananya kasukaning dengan wong. Artinya apa? Di sini dia itu pribadinya, cara pergaulannya sangat disukai oleh
orang-orang lain. Karena apa? Dia sangat pintar memikat orang lain, baik dengan perilakunya, kemudian cara bicaranya maupun pola pikirnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang patut diperhatikan ketika orang itu lahir pada hari Minggu atau Radite. Kenapa sang Radite itu tipikalnya adalah kalau dia pada masa usia antara 5 hari sampai 42 hari itu, nah biasa ada beberapa penyakit yang akan menyertainya, yang terkait dengan kalau kita tinjau dari segi ajaran Bali dan Jawa, namanya sangyang catur sanak itu, atau kalau kita di Bali disebut dengan kandapat, sehingga perlu kita bayuh atau netralisir energi-energi negatif yang menyertai sang anak atau manusia yang lahir pada hari Minggu. Nah, kemudian pancawaranya, nah ini kebetulan dia lahir pada Paing, ini wataknya 12, uripnya 9, pengawak api. Nah, ini juga perlu kita netralisir hal-hal demikian agar apa kelak sang anak ketika dia sudah mulai beranjak dewasa memiliki pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain, terutama terkait dengan dia itu eling dan sadar dengan jati dirinya sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Nah, di sini juga terkait dengan wuku ugu ini. Nah, wuku ugu ini wataknya adalah 6, kemudian uripnya 1, pawakan pragina. Nah, artinya dia nih apa? Pragina itu dia memiliki seperti pragina itu kompetensinya, dia cukup banyak memiliki kompetensi atau life skill yang bisa digunakan dalam hidupnya itu untuk membantu orang lain. Nah, disitulah yang kita bisa amati. Kemudian kekayuannya bowok. Nah, ini biasanya bowok ini kayunya kurang baik, walaupun dia tipikalnya bagus, tetapi nah ini dia biasanya biasanya itu agak keras sih dia ya. Kemudian manuknya gagak. Nah, seperti gagak lah, bagaimana tipikal gagak kita tahu. Kemudian sesadionnya lembu seperti sapi, dia sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dan lintangnya lintang pedati, ya seperti pedati itu berpusat, dia bakal selalu melakukan swadharmanya secara baik untuk bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Itu sih ininya. Nah, kemudian hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk bisa menetralisir atau bisa meminimalisir dampak-dampak negatif dari unsur-unsur yang menyertainya saat kelahiran tersebut. Nah, misalnya ini ada yang kita sebut dengan Anggapati. Itu adalah arah timur Pertiwi, Rajapati adalah selatan unsur cair, Banaspati adalah barat unsur cahaya, Banaspati Raja adalah utara Sangyang Bayu, dan yang tengah dia adalah sebagai ruang kosong. Nah, agar keempat unsur ini yang mengisinya dia itu proporsionalnya itu adalah sesuai dengan perkembangannya dia, sehingga dia bisa menyadari dirinya sendiri untuk bisa melaksanakan swadharmanya ke depan itu. Biasanya, nah ini kalau kita berbicara perbayuhan pewotonan itu setelah dia ketus artinya ya tanggal begini sampai dia berumur 12 tahun. Kenapa dilakukan saat-saat usia seperti itu? Karena dia belum begitu banyak dipengaruhi oleh lingkungan.
Karena kehidupan manusia sesuai dengan hukum Mendel yang kita ketahui bahwa 70% tipikal manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Nah inilah yang kita perlu kita netralisir, sehingga kita perlu bioweton. Nah dalam tradisi dan budaya kita, kenapa perlu bioweton? Nah itu adalah sebagai sarana untuk bisa terkoneksi antara Buana Agung dan Buana Alit yang membentuk manusia itu, sehingga karakternya betul-betul bisa meningkat dalam melaksanakan pelayanan yang kita sebut di Bali dengan Rikaya Parisuda, yaitu berlaku atau berbuat yang baik, kemudian berbicara yang baik dan berpikir yang baik. Setelah kita melakukan banyak pewotonan, dia itu bisa sadar, eling dengan jati diri sebagai manusia, sehingga ini sekarang terbalik dia. Dari pola pikirnya dia kita bentuk. Baik, kemudian cara berbicaranya yang baik, kemudian bertingkah laku yang baik. Inilah tujuan kita melakukan banyak pewotonan. Kalau pola pikirnya sudah kita bentuk yang baik, otomatis cara berbicaranya pun baik dan berperilaku pun yang baik. Itu tujuan seperti itu. Nah nanti terkait dengan sarana atau bandan, tentunya ini kita mengacu kepada masing-masing parameter ini. Kalau dia bukunya buku ibu, oh nanti bebandannya adalah seperti ini. Kalau dia redite, bebandan seperti ini. Kalau dia beton, seperti ini. Nah itulah yang perlu kita pahami secara secara utuh, agar tidak bias. Nah masalah mantra nanti itu mantra itu adalah sebagai pengantar. Nah sehingga kita kalau di Bali menggunakan mantranya adalah bahasa Kawi atau bahasa Bali kuno dan Jawa kuno. Karena apa? Mantra ini harus kita pahami juga secara utuh, biar tidak salah arti. Tidak semudah kalau kita menghafal mantra itu gampang sekali, tetapi bagaimana kita bisa memahami secara utuh mantra itu agar tidak salah arti dan tidak salah persepsi. Pada intinya adalah seperti itu. Bioweton itu untuk bisa menetralisir energi negatif, unsur negatif yang menyertai kelahiran sang bayi sampai dia dewasa. Nah nanti kenapa kita bioweton pada usia sampai 12 tahun? Karena dia masih murni, belum terpengaruh oleh hal-hal lain. Nah sekarang ini dengan ada berbagai media sosial ini sangat berdampak kepada kehidupan manusia. Karena apa? Karakternya dia bakal dibentuk oleh lingkungan, baik itu media sosial, pergaulan dia sehari-hari. Nah itulah tujuannya kita melakukan bioweton. Itu yang bisa saya sampaikan dulu. Semoga ini Anda yang bertanya juga paham kenapa kita perlu bioweton. Baik, terima kasih. Nanti masalah pewacakannya untuk sesi berikutnya, pewacakan pewetonan. Terima kasih Pak Dutdi, selamat pagi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi.